Selamatkan siang dah siang Kang. Ya, semoga di siang hari ini Pak Idama bisa sembuh ya Pak Idama. Pak Idama mau dialog sama siapa nih kira-kira nih? Silakan. Saya baik, host terbaik. Coba ditawarin mau dialog sama siapa? Kurang baik apa? Ya salah hari orang Tasik mah bager-bager gitunya. Oh, mau sama Mbak Natali. Mbak Natali maju, Mbak Natali. Pak Idama ini suka kali sama Mbak Natali. Oh, mau diskusi sama saya. Tahu aja nih sakang mah. Are ayah mantep dah. Pak Idama. Halo Ibu Natali. Iya, halo. Gimana, halo Mbak? juga. Sehat, Mbak? Sehat lah. Lah Pak kemarin Idama? keputus ya, Mbak ya. Ya, Mbak, keputus. Iya, mah Komal. Rungkat Lupa. tiba-tiba. Aku lupa, Bang. Tasin. Iya, Hosea. Hosea yang mana itu? Hosea 1:2. Betul. Oh, gimana terusan? Mau lanjutin itu? Gak usah lah. Gak usah, kirain ngomongin yang dulu mau lanjut. Boleh. Boleh. Terus gimana perkembangannya? Istri Anda sudah Anda jadikan pesendal? Gak mau dia, Mbak. Oh, nggak mau. Gak mau. Kenapa nggak mau? Dia tetap setia, nggak belakangin Tuhan katanya. Loh, nggak belakangin Tuhan? Kan nggak usah dibelakang-belakangin lagi. Kan udah disuruh. Karena bersendal dengan hebat kan? Karena negeri ini bersendal dengan hebat, makanya Tuhan yang langsung nyuruh. Iya kan dia bilang, Hosea, kawinilah perempuan pesundal itu kan katanya. Sendal disensor Bang, ngomongnya Bang. Ya sandal kan gitu ya. Sendal. Nah, karena bangsaku telah bersandal membelakangin aku. Nah, jadi itu sebuah gambaran orang yang membelakangi Yesus. Itu orang-orang sandal tuh. Iya, akhirnya disuruh langsung Bu kan? Natalia kan belakangin Yesus nih kan? Apa sih di belakangku kursi, boneka, nggak ada Yesus di belakangku, woy. Nggak ada Yesus di belakangku. Aku pun yang bukan membelakangi bersandal. Tuhan, sendal katanya. Itu ayat Mbak. Asli banget tuh Mbak, Hosea Mbak. Iya, Hosea 1:2 itu kan jelas tulisannya. Tuhan berbicara dengan perantaraan Hosea. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, kalau istri Anda katanya nggak mau jadi pesendal, kenapa? Takut apa? Kan udah di support Dia kan itu. Dia setia nggak mau membelakangi Tuhan, Mbak. Iya, berarti nggak bisa buru-buru masuk surga dong. Daripada sendal. Loh, sendal. Kalau sendal itu di Kristen malah lebih dulu masuk dalam kerajaan Tuhan. Masuk duluan. Entah mau ngapain, masuk duluan. Mau ngapain ya kira-kira? Coba deh, saya buka ayatnya. Saya buka ayat sendal ya, ayat sendal. Ya, buka. Hosea. Ayo yang sendal dipilih, yang sendal dipilih, yang sendal dipilih, oten-oten. Teman-teman, ini pembahasan berat. Aduh, udah siang sendal tap layar. Berat ini. Hosea 1:2. Ini kan si Mbak kemarin yang itu yang bawain ayat iya, Kang. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal, dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini telah bersendal hebat dengan membelakangi. Hebat. Iya. Jadi orang yang belakangi Tuhan itu sendalnya hebat. Bukan gitu tulisannya. Bersendal hebat membelakangi Tuhan. Saya ulangin. Tulisannya gitu kok dirubah-rubah. Saya ulangi, Mbak ya, saya ulangi. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal, dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi siapa yang membelakangin Tuhan, dia bersendal, apalagi beranak pinak.
Anak-anaknya ikut bersendal katanya Mbak. Ya disuruh kan. Mbak, maksudnya Mbak. Kenapa sih, coba pertanyaan saya. Kenapa Tuhan Anda menyuruh mengawini perempuan sendal dan anak sendal? Jawabannya ada di situ langsung. Nggak ada, Tuhan bilang kenapa Tuhan menyuruh kalian. Aku nanya, Ini jawabannya ada di Hosea. situ. Woi. Ini cuman si Hosea Mbak yang disuruh Mbak. Iya, sebagai kenapa? gambaran. Kenapa? Sebagai gambaran. Gambar pesendal. Pasti cantik saya mau. Nggak cantik lah, bau lah, kendor lah, sendal kok. Masa Sendal cantik? rata-rata udah berantakan badannya, Mbak. Udah melorot, gelewer. Udah berantakan. Ya, ini kan pergilah kawinlah. Nah, saya tanya, kenapa kok disuruh pergi kawini sendal, peranak-anak sendal? Kenapakah seperti ini? Berarti jawabannya karena dong. Ya karena apa? Karena bangsa itu melakukan sendal, membelakangin Tuhan. Ya bagus lah. Berarti kalau dia bersendal, dia menaati perintah Tuhan nggak jadinya? Siapanya menaati perintah Tuhan? Setelah firman Tuhan turun kepada Hosea, kemudian Hosea menyampaikan, bahkan tercatat di dalam Biblemu yang menjadi pedoman hidup, ketika Ya. ada yang mempraktekkan, yang tercatat perintah dari Tuhan, yang tercatat di dalam Biblemu ini berarti menaati perintah Tuhan apa tidak saat dia menjadi pesendal dan mengawini perempuan sendal, beranak-anak sendal? Betul. Iya, makanya Menaati kita ya? lihat selanjutnya, dengerin ya. Ya menaati kan jadinya ya, betul ya? Makanya dengarin saya nih, ayat 3 bilang, maka pergilah kan. ia dan mengawini Gomer binti dia nih. Tahu nggak si Gomer ini? Mbak, si Gomer ini tahu nggak, Mbak? Aku taunya paman Gober, kalau Gomer nggak tahu. Ya, makanya saya Mbak tahu nggak dia bersundal dalam apa? Dengan laki-laki atau orang yang nggak percaya Tuhan? Iya, pokoknya dia kawin kan disuruh perempuan sendal. Oh, Terus akhirnya dia pokoknya Mbak. kok Kalau pokok- sudah pokoknya Loh, nggak ada bukannya obatnya, kalau Mbak. pokoknya laki, ini kan tulisannya disuruh kawinin perempuan sendal. Terus dia pergi kan, akhirnya pesendal kan perintahnya pesendal. Mbak, Nih. sendal itu, Mbak. Apa? Sendal Cantik. sendal Bau. dengan Apa? bersendal secara fisik dengan dagingnya dengan laki-laki atau perempuan atau bagaimana kan begitu. Atau Ya, sendal emang ini Gomer ini apa? Ini apa? Bersendal rohani mungkin bersendalnya. Terus si Gomer ini siapa? Coba jelaskan. Si Gomer ini siapa memangnya? Kan disuruh Makanya. kawini perempuan sendal. Kang Terus Abu, dia pergi kawini Gomer. Kang Abu, dengerin saya, makanya dibilang ayat yang kedua itu karena negeri ini telah bersendal. Iya, kan kau Hebat suruh baca dengan ketiga. Terus ini membelakangi Gomer ini Tuhan. siapa? Jadi Sendal, negeri, kan? satu negeri berarti satu bangsa, Mbak. Iya, Ya, satu ubah ya. bangsa ngawini Gomer. Satu Ini bangsa satu ini orang bagaimana dipakai dia satu bangsa. bersendal? Satu perempuan dipakai Bersendal sama satu dalam bangsa gitu. perjinahan secara manusia. Eh, Gomer secara ini rohani siapa? dengan cara Iya, Gomer ini siapa? Saya nggak tahu. membelakangi. Kan saya bilang Ya. yang saya tahu paman Gober. Terus Gomer ini siapa? Ya orang yang orang yang tidak percaya Tuhan. Pak. Udah dikawinin. Iya kan dinikahin sampai punya anak tuh N4 saya baca ya. Kawin, kudu nikah kawin we. Iya dinikahin. Kawin. Dengan saya nih. Iya dikawinin. Bos udah kawin Ya. belum? Aku udah nikah. Udah, kau nggak usah tanya-tanya kau. Aku bukan pesendal yang disuruh kawin. Dia, Oh, kena peringatan deh, Pak. Maaf. Ayo Allah tadi. aku bukan pesendal. Ini yang lagi kita bahas ini pesendal. Ya, saya bukan Tapi pesendal. nggak, Tolong kata- jangan bahas saya di sini. Enggak, kata Tuhan kan gitu, siapa yang membelakangin Tuhan, dia bersendal dengan Tuhan. Enggak gitu tulisannya. Tulisannya enggak siapa yang Begitu. membelakangi Tuhan Ayat dia bersendal, 2, enggak ayat gitu. 2. Tulisannya Ayat karena 2. negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Main belakang dia Betul. bersendalnya main belakang. Nah jelas Bersendal kan? main belakang gitu aja kok enggak paham sih. Ya. Tusbol, Pak. Tusbol. Ah, tusbol. Jadi orang yang membelakangin Tuhan dia tusbol tuh yang meninggalkan Yesus. Mana pula meninggalkan Yesus. Emang iman otennya aneh-aneh aja ya. Bukan itu Pak Haji, kenapa ketawa itu Pak Haji itu? Jadi Kok jangan Lo Haji tuh, main belakang tuh. Kok ngadi-ngadi terus lo iyakan. Idama kan jelas lo. Lanjut pada tadi. Jadi kesukaannya kayak gini Idama Bunda kayaknya Natali, itu tuh. biar aku tambah ya Bunda Natali. Jadi Ya. dia ini menghujat orang-orang Katolik ini si Idama ini. Fix kau menghujat orang Katolik. Gak boleh kau menghujat orang Katolik. Idama. Kau bilang membelakangi Tuhan itu
bersendal. Kalau orang itu pulang dari gereja, kau tengok patung Tuhan besar itu dibelakangi sama mereka itu, bersendal itu. Jangan kayak gitu. Kasihan Tidak, langsung, kau Kang. jangan, tidak boleh gitu. Kau bilang membelakangi Tuhan, itu Kayak orang yang pasien. bersendal. Pertanyaanku, Kasihan dong. ketika orang itu pulang gereja dari gereja Katolik, itu kan gede patung Tuhan di situ. Bersendal itu. Tanya aja si Koko itu. Koko tadi main belakang katanya. Nah, berat kau jawab. Lanjut Bunda Natali, menghujat ini, menghujat Katolik ini. Belakang. Kok aja. Idama. Saya Ayo, lagi makan food, makan makanan Indonesia. Aku makan singkong gitu. Apa lagi Koko? Astagfirullahaladzim. Di tangan kananmu singkong. Lanjut Pak Idama. Ya kok Bang. Lanjut. Ya, Ini. jadi jelas sekali ya, Mbak ya, dibilang gitu ya. Apa? Pergilah kawinilah Ya udah. seorang perempuan sendal. Istri Anda kenapa nggak Anda mau jadikan dia pesendal? Kenapa? Dia setia sama Tuhan, nggak membelakangin Tuhan. Loh, kalau yang jadi Istri pesendal, orang-orang yang meninggalkan membelakangi Tuhan disebut karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan. apakah pesendal di kekristenan itu dihukum atau mendapat reward? Ya Allah, kita kan Allah yang cemburu, lupa ya hukum Musa, hukum pertama jangan ada Aku Allah nanya, aku nggak nanya Tuhanmu cemburu sama pesendal apa enggak, aku nggak nanya gitu bang. Aku nanya, Kristen-Kristen ini kalau bersendal, ini apakah ada hukuman atau dapat reward? Yang saya tanya. Ya dihukum lah, Allah kan cemburu. Coba Mbak cemburu nggak sama suaminya? Suami saya bukan Tuhan. Oh berarti kalau nikah lagi Ya. jangan Ya, ya. oke, fokus. Berarti nggak berarti harus dihukum ya bang ya, kalau yang bersendal ya. Itu namanya cemburu. Iya, Tuhan Apa hukum cemburunya ya. Tuhan? Tuhan hukum ya bang ya, Dengar nggak saya. dapat reward ya. Dihukum sampai keturunan pertama, kedua dan ketiga. Wow. Itu datanya Kalau di mana Mbak- bang? Bentar, itu datanya di mana bang? Ya Allah, kita nggak cemburu kan? Oh, karena cemburu buta. Oke, Hosea 4:14 bang, yang bilang dihukum ini siapa ya? Berani-beraninya Tuhan aja nggak ngehukum, kok kau mau hukum-hukum, kurang ajar kamu. Tuhan aja nggak ngehukum nih, Hosea 4:14. Dihukum Mbak mereka. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka mana ini? Wah, sekalipun mereka bersendal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sendal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sendal-sendal bakti. Hai, sendal-sendal bakti, Rek. Wow, dan umat-umat Natali, yang tidak Mbak berpengertian akan runtuh. Mbak Natali, au. Au, au. Au. Ini gimana ya? Ternyata Tuhan tidak menghukumnya loh. Yang mana itu Mbak? Hosea 4:14, Tuhan gak akan menghukum perempuan yang berzina, woy. Tuhan 14 ayat itu. Menantu yang bersendal, ya, perempuan-perempuan Tapi, bersendal Mbak. gak akan dihukum. Bahkan ada sendal-sendal bakti pun juga, aduh sendal bakti. Yang saya tahu kerja bakti, ini kok sendal bakti? Gimana ya sendal bakti ya? Ada-ada aja nih Oten ini sendal bakti. Ayatnya atiro Mbak, atiro. Ojo ngomong wae. Coba. Nggak dihukum ya, nggak jadi dihukum loh ini, nggak dihukum Hosea loh. 14 atiro tadi. 14. Ayat 14 juga. 14. Hosea 4:14, Bapak Idama. Katanya Hosea 14. Hosea 4:14, Pak Idama. Astagfirullah. Sakit kupingmu kan, sakit kuping kau dengerin aku ngomong. Pak Idama traveling ke sendal, makanya salah dengar traveling. Iya betul. Aku tutup dulu ya, biar nggak lama-lama buka, takut kena. Boleh saya izin tanggapi? Oke, bentar, jangan boleh dulu Pak Rames, saya sapa dulu ya, karena Pak Rames ini suka birahi, belum disapa udah ngomong. Pak Rames, selamat siang Pak Rames. Anjay. Pak Rames, sebelum Pak Rames ikut menanggapi, Pak Rames bilang dulu begini, teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar, silahkan. Teman-teman jangan tap layar.
Jangan gitu Pak Rames. Biar algoritma kita nih bagus loh Pak Rames. Izin Pak Rames, turun dulu. Oke Mbak. Iya, bentar Pak Idam, pasien ini nggak tahu terima kasih sama dokternya, disuruh tap-tap layar malah jangan dijepat. Lanjut Pak Idam, diam dulu kau Rames, diam dulu, silakan Pak Idam. Ya Mbak, dengerin ayatnya Iya. Mbak. Ya bacaan Mbak ya, dengerin. Kayaknya Mbak Enoch diajari baca ayat nih. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan sekalipun mereka berzina atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab Sebab apa katanya Mbak? katanya mau baca kok malu terus ada sendal-sendal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri. Bersama-sama dengan Ya, bersama dengan perempuan-perempuan sundal dan apa? Dan korban bersama sundal-sundal bakti dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Oke. Jika kau berzina, Tidak dihukum ya? Bentar. Nggak dihukum Jika kau kan? berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Ini Israel tadi ya. Wow, jika engkau ini berzina Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Oh. Betul. Jadi bangsa Israel kan kebagi dua Mbak. Ada Israel Iya. Utara, ada Israel Yehuda. Dia Ya, Israel terus Selatan. terus mengenai Lalu Israel dan kedua, Yehuda, tapi mengenai persendalan sebentar. nggak dihukum ya, nggak berubah ya, dibaca satu perikop juga tidak akan dihukum ya. Jadi Hosea ayat 1 tadi. Jadi Hosea. Tadi Jadinya ayat yang gimana? kedua tadi itu disebut Israel bersundal. Lalu dijelaskan di Hosea pasal 4 ini. Nah, Israel dengan Yehuda berbeda, Mbak. Saya nggak nanya itu poinnya. Hai Israel, Hey, mau yang janganlah Yehuda turut. Mau yang- Janganlah Yehuda turut. jadi dihukum kan? Tetap nggak Terus dihukum dibilang, kan? Janganlah terus pergi dibilang. ke Gilgal dan janganlah naik. Kenapa Mbak? Bacalah. Intinya Kenapa di mana? Pak Dihukum dibaca? apa tidak? Perempuan-perempuan yang berzina bersendal ini jadinya dihukum nggak? Ini bukan perempuan-perempuannya Mbak, maksudnya Mbak. Ini berbicara Bukan perempuannya gimana tentang loh? Ini tulisannya Israel. aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu kok bukan perempuan. Gimana sih? Udah Ya, tulisannya ini anak-anak perempuan digambarkan kok. bangsa Israel nih, bangsa Israel keseluruhan telah bersundal kepada Allah. Iya nggak dihukum kan? Yang bersendal-bersendal ini pezina-pezina nggak dihukum kan? Makanya kita lihat ayat ini Mbak, kita baca Mbak. Ya ini baca, aku tidak akan menghukum nih gimana? Masa aku tidak akan menghukum berarti tak hukum? Ya apa sih? Enggak. Host, kita turun Nih, aja dengerin, host, biarin dengerin. mereka berdua bertengkar di atas. Oten ngomong dua-duanya. Rames, diam dulu kau. Oten satu-satu malah ngomong, dua-duanya ngomong. Ternyata nggak dihukum loh kalau dari Hosea 4:14. Makanya saya pun tidak kaget ya. Mengapa Yesus pun mengatakan di Matius 21:31 bahwa perempuan-perempuan sendal akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Itulah makanya kalian oten-oten itu dapat reward loh kalau di Kristen itu jadi pesendal itu dapat reward. Untung saya udah bukan oten lagi. Masa saya harus bersaing dengan pesendal? Rugi dong, cantik gini harus bersaing dengan pesendal. Betul, Mbak. Karena orang yang membelakangi Tuhan kan, yang dari Tuhan kan sendal katanya. Iya nggak apa-apa. Yang penting saya nggak bersaing dengan mereka. Karena untuk mendapatkan Iya, kerajaan janganlah, Tuhan jangan. Yang itu dosa, yang Mbak, nanti- yang lebih dulu masuk itu perempuan sendal gitu loh. Nah, Nih. itu perempuan yang benar-benar bersundal. Iya, memang perempuan yang benar-benar bersendal. Memang Iya. perempuan yang benar-benar bersendal akan mendahului Iya. kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Betul. Betul Jadi, memang. Makanya saya nggak bagi- mau jadi Kristen. Untung Mbak, udah Mbak. keluar dari Kristen. Masa saya harus bersaing dengan pesendal? Rugi dong. Mbak, iya bagus. Jadi Ah. kata Tuhan itu lebih berharga perempuan-perempuan sendal secara daging di mata Tuhan yang bertobat Iya. daripada Enggak. perempuan Ini bukan yang- mantan yang pesendal loh. bersendal membelakangin Tuhan. Kok gitu ya? Kok dirubah-rubah ya? Ini enggak tuh. Ini bukan ditulis mantan Enggak, pesendal loh, bukan loh. enggak. Coba. Bukan mantan pesendal loh ini. Ini bukan mantan pesendal loh. Perempuan Coba, sendal, bukan mantan pesendal, bukan pesendal yang telah bertobat. Enggak. Perempuan Enggak. sendal. Ada itu Bunda Natali. Ada itu, ku koreksi. Kalau nggak ada mantan, coba bekas. Ada nggak bekas? Enggak ada juga.
Nggak ada juga. Sisa. Nggak ada juga, sisa juga nggak ada bang. Nggak ada sisa-sisa, nggak ada bang. Nggak ada bang. Respan coba Nggak ada. Prilog juga nggak ada bang. Nggak ada. Bentar, aku ada telepon Bang Nero. Lanjut Bang Nero, aku telepon bentar. Jadi tidak ada akhiran juga. Bang Kaisar, dilanjut Bang Kaisar. Kalau Pak Idama ngobrol sama saya, ngobrolin makanan, nggak jadi debat. Jangan si Koko ini ngobrol makanan kita jadi nggak bisa berdebat. Begini dulu sebelum dilanjut sama Pak Kaisar atau narasumber yang lain. Bentar, ini Rames dulu. Mes, buka mute Mes. Mes. Orang udah lari baru. Oke, Mes, begini dulu Mes. Sebelum lo ikut ngomong, Mes, teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar. Silakan Mes. Bisa teman-teman, Gus tap-tap layar. Tap-tap. Silakan Bang Kaisar. Ya, pada intinya yang dibacakan Bunda Natal itu benar. Perempuan-perempuan micet dan koperasi jalan itu duluan masuk surga. Udah pas itu. Pas sekali itu. Bagaimana Bang? Oke, saya tanggapi ya. Saudara, itu perumpamaan tentang dua orang anak. Yang satu nurut, yang satu enggak. Yang nurut itu ya masuk surga, diumpamakan ke perempuan itu. Yang awalnya nggak ada itu tertulis nurut. Baca dulu. Kalau gini lah, Bang Rames, ayatnya, aku mau nanya sama ayatnya biar saya Bang tunjukkan. Rames. Ya, ayatnya. Kalau dulu. membelakangi Kita Tuhan bicara. itu dinamakan bersendal kah? Bersendal kepada Tuhan itu membelakangi ayatnya Tuhan. dulu saudara, baru kita bahas. Ayo ayatnya. Itu tadi ada di si Idama, membelakangi Tuhan terus katanya. Nggak, ayatnya dulu baru kita bicara yuk. Aku ndak nyimak. Kau aja lah coba. Kau kan sering baca Bibel. Membelakangi Tuhan artinya bersendal. Bersendal kepada Tuhan. Pertanyaanku sederhana kok. Kalau kita pergi ke gereja Katolik, itu besar sekali tuh salibnya, dan di tengah-tengahnya itu ada gambar apa? Patung Tuhan Yesus. Jadi kalau orang pulang dari gereja itu membelakangi patung Yesus, Tuhan Yesus, toh, apakah mereka itu termasuk bersendal? Ayatnya dulu baru kita bahas saudara. Itu Idama tadi membawa. Idama ambil dari ayat mana Idama? Udah nggak sanggup dia. Ada apa laiku? Tadi kau bilang membelakangi Tuhan itu mereka lah yang bersendal kepada Tuhan. Itu di mana tertulis? Hosea berapa? Hosea 4 berapa itu? Lupa aku. Hosea tadi. Ya Hosea 4 berapa? Bukan mereka itu Hosea 1 memakai ayat 2. free will-nya. Kayak kan belakangin Tuhan nih. Si Natalia itu anak belakangin Tuhan. Si Koko juga belakangin Tuhan. Saya makan roti sumbu, jangan dibawa-bawa. Mangkok. Aduh, saking sayangnya aja nih dia sama anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan nih. Jadi kebayang-bayang aja sama. Jadi laiku Kaisar. Gue pedagang bukan Tuhan. Gue anak. Iya. Jadi begitu laiku. Ayat Hosea pasal 1 ayat 2. Ya. Begitu. Jadi siapapun yang membelakangin Tuhan, dia bersundal terhadap Tuhan, dia marah. Tuhan itu kan marah. Cobalah istrinya Lai itu tiba-tiba membelakangi Lai kayak gitu, beralih kepada laki-laki lain. Kan nggak enak kan? Makanya Hosea pasal 4, maaf laiku. Hosea pasal 4 ayat 12 itu Tuhannya begitu marah sekali. Mereka mempersembahkan korban di puncak, di gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon-pohon besar dan pohon-pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantumu dan perempuanmu bersendal. Mana lah si Kaisar?
Tuh dari kemarin juga begitu. Pada kena pelanggaran ada apa nih teman-teman di tap-tap. Aduh, coteng-coteng di bawah. Jangan lapor-lapor lah kau coteng. Pak Idama atau Pak Rames. Itu oten-oten di bawah apa sih? Main lapor-lapor, coba tap-tap layar gitu, tap-tap layar gitu. Buka datanya ya. Jadinya gimana ini? Ya, Aku barusan sebentar, ribet banyak tamu datang. Natali di sini dikatakan Hosea 4 ya. Tadi Anda yang bawa sendiri ya. Hosea 4 ayat 14. Ya kan, aku. Benar kan? Ini ayat yang Anda kasih kan? Iya, Hosea 4:14. Mute-nya dibuka. Ya. Jadi di sini kan ayatnya jelas nih. Saudara, di sini sudah dikatakan sebab itu apa? Ini apa nih? Jangan Apa? ini Apa ya, bacalah kau tuh gimana sih? Tulisannya kecil jelek gitu juga. jika engkau janganlah Yehuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bait Ewen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Maksudnya jangan Ngomong berbuat apa Tuhan sih? kalau kalian ini apa melakukan hal tersebut gitu lah. Jadi Apa? itu adalah keinginan kalian. Sebentar Bunda Natali, sebentar kamu. Ngomong apa sih ini orang? Kita lihat ya aku Bunda Natali yang Baca, main baca, dengan baca. rambut dengan si di Ayo Bang Nero, maju Bang Nero. Ini rumahku juga lagi banyak tamu nih Bang Nero. Nggak mau, aku nggak mau lanjut. Aku yang di report. Kalian yang berantem, aku yang di report. Kameranya tutup aja Bang Nero. Kameranya tutup. Lanjut dulu Bang Nero. Tuh. Lanjut Bang. Jika demikian, Tuhan demikian, ya kan sudah dikatakan engkau melakukan sesuatu atas keinginanmu sendiri, ya akibatnya kan sudah dikatakan bahwa tabur tuai kan ada, ya apa yang kamu tanam ya itu yang kamu tuai gitu. Lantas itu sudah berlaku, lantas di mana Anda harus protes lagi? Ya, Pak Tuhan Kaisar, mau bentar, tidak mau menghakimi orang. Spesialis bentar Ames, kayaknya dokter spesialis Lantas harus turun Natalia tangan mau ini. jadi hakim gitu. Nah, silakan Bang Dewa turun tangan dulu, ini dokter spesialis ini. Silakan. Pak Kaisar habis kena tombak akunnya. Sebentar sebelum dilanjut ke Bang Dewa, buat saudara-saudaraku yang di YouTube, yang di TikTok, dimanapun kalian berserak sedang nonton, jangan lupa ya mampir ke channel YouTube Natalia Iriani ya, lagi live di sana. Pastikan sudah subscribe dan juga like, nonton bentar lah berapa menit, terus balik lagi ke channel kesayangan Anda. Silakan lanjut. Mbak Natali, saya balik bertanya boleh? Apanya yang balik bertanya? Kau aja tadi bilang jangan menghakimi. Gimana sih Bang Dewa monitor? Iya. Bang Dewa monitor, kalau belum aku lanjut Saya dikit balik bentar ya. bertanya ya. Sebentar, enak aja kau mau tanya. Kau tadi bilang jangan menghakimi, jangan menghakimi. Kau yang mau menghakimi, udah jelas Tuhannya aja nggak ngehukum, kau bilang aku jangan menghakimi. Tuhan kau aja Hosea 4:14 nggak menghukum, kok kau mau ngehukum? Ada aja. Yesus aja ngasih reward kok buat perempuan sendal lebih dulu masuk kerajaan Tuhan. Kau mau hakimi, enak aja kau. Dah lanjut Bang Dewa. Itu orang yang udah bertobat, Natali. Anda itu baca kitabnya, Nggak ada Pak. baca kebalik sih. Tobat situ Pak. Tertulis di mana bertobat? Iya. Tertulis di mana? Buka Oke, datanya. Bang Dewa lanjut Bang Ayo Dewa. buka datanya. Ayo buka datanya. Iya. Ini yang dipermasalahkan Hosea 4 ya. Hosea 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka melakukan yang namanya persundilan. Berarti kan Tuhan tidak menghukum bagi perempuan orang-orang Kristen untuk melakukan yang namanya bersundil. Ini jelas kok ayatnya. Ini bukan ditujukan kepada laki-laki, tetapi ayat ini ditujukan kepada perempuan. Karena yang namanya pesundil itu bukan merujuk kepada laki-laki, tapi kepada perempuan. Kalau misalkan tadi beralasan orang yang membelakangi, artinya orang yang membelakangi di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Tetapi di sini fokus utamanya itu pada perempuan. Bahkan menantu-menantu perempuan lagi, menantu-menantu perempuan. Ketika mereka berzina, karena kaum lelaki sendiri mengasingkan diri bersama perempuan-perempuan sundil. Apa ini? Ya jelas di sini ayatnya. Terus mau diartikan seperti apa lagi ayat ini? Kalau sudah jelas seperti itu.
Tidak ada kata-kata bertobat sama sekali di sini. Jadi kesimpulannya, ayat ini menceritakan ternyata Tuhan mereka itu memperbolehkan yang namanya perempuan melakukan persundilan. Ini jelas, tidak perlu diartikan lagi karena ini bahasa Indonesia. Ya, begitu ya. Nggak usah diputar-putar lah. Kita semua paham kok bahasa Indonesia di sini. Mantan pesundil ada nggak? Nggak ada mantan pesundil. Berarti pesundil. Bang Dewa, Ya. itu kan ada sendal-sendal bakti juga tuh. Berarti kira-kira gini ya. Itu ada apa rame-rame di situ tuh, cewek-cewek pada gelambir-gelambir di sana, itu kenapa itu? Sendal-sendal bakti gitu ya. Bakti itu stigmanya begini, Bunda Natali. Bakti itu bisa dibilang kalau beramai-ramai, apa istilahnya bahasa Inggrisnya itu? Rame-rame gitu, kerja bakti itu. Iya, kayak kerja Satu cowok, bakti. Ini sendal rame-rame bakti cewek. tapi. Iya. Satu cowok rame-rame ceweknya gitu loh. Apa nama istilahnya, lupa aku. Itulah dia. Kerja bakti lah. Ya. Nggak dihukum ya, kompak ya kerja bakti Nggak. mereka, sendal bakti. Kalau cowoknya ceweknya satu, cowoknya banyak, itu apa nama, Salome lah kayak gitu istilahnya. Bang Dewa. Bertukar gitu. Sudah bisa saya tanggapi Bang Dewa. Bentar Rames, gua bingung ini host, ini diskusi lintas agama, kenapa ke pesanda Salome segala. Aduh, ini diskusi. Ini kalian bertanya, masa kalian nggak mau saya jawab? Gimana nih? Kalian cara Coba menurut ente kesimpulannya gimana itu? Menurut ente kesimpulannya gimana itu? saya nggak pakai kesimpulan Bang Dewa. Bang Dewa Baik, terus baca pakai lanjut apa? sampai ayat 19-nya. Coba baca lanjut semua dulu. Nggak usah gini loh Bang ya. Dalam memahami yang namanya satu ayat itu, Saya buka ya. kalau misalkan gini Bang, kalau memahami ayat itu satu ayat aja ente tidak paham. Bagaimana mau membaca ayat semuanya? Satu ayat dipahami dulu. Itu pesundil itu dihukum atau tidak? Diizinkan atau tidak sama Tuhan ente? Oke, saya jawab ya. Jadi setiap orang itu kan sudah ada tabur tuanya Bang Dewa. Makanya dikatakan di ayat 19-nya, angin melingkupi mereka dan sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Nah, itu sudah dibacakan tuh. Nah, sekarang Bang Dewa, kalau memang harus dihukum mati, Bang Dewa, manusia nggak ada Bang Dewa. Anda nggak bisa. Ini di sini harus dihukum, di sini tidak dihukum, Rames. Tidak dihukum di sini. Kalau memang harus dihukum mati, lo itu mendapat malu itu apa tuh? Loh, ini siapa? Pahami dong ayatnya. Kan itu kan Aku di sini siapa? Sebentar, aku di sini siapa? Kan tabur tua itu kan itu sudah ketetapan. Bukan. Aku di sini siapa? Aku. Sebentar. Aku di sini siapa? Gimana sih paham kita? Aku di sini siapa toh? Kalau semua, saya tanya Bang Dewa, kalau semua seperti itu, kira-kira habis nggak manusia? Coba, kalau harus salah dihukum mati, salah hukum mati. Loh, ini kan aturan dari Tuhan. Aturan dari Tuhan mengatakan seperti itu. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka bersundal. Jadi di sini Tuhan menghukum atau tidak? Jelas-jelas Tuhan tidak menghukum, Tuhan mengizinkan. Atau menantu perempuanmu ketika mereka berzina. Bang Dewa, Ini jelas tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman sama sekali. Kok memahami ayat aja repot ya Rames ini ya. Sudah bisa saya ngomong. Bukan begini loh, Mes. Di sini aku di sini siapa, Mes? Aku di sini siapa? Aku di sini siapa aku? Tuhan, ngomong aja. Tuhan. Sampai selesai saya ngomong. Tuhan tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka bersundil. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Nah, poinnya di sini Tuhan tidak akan pernah menghukum kepada siapapun juga orang-orang Kristen yang melakukan yang namanya persundilan. Atau ini yang lebih Hosea itu cuma ayat 14 ya.
Hosea 4 itu cuma ayat 14 saja. Kita Atau ada pahami ayat satu yang ayat lain? dulu. Kita Loh, pahami makanya satu ayat dulu di emangnya yang sini. memahami satu ayat. Setelah memahami satu Jangan ayat, gitu, baru Bang Dewa. nanti kita masuk ke Kalau ayat Anda- berikutnya. Anda cara menafsirkan kitab Anda demikian ya, Anda terapkan di kitab Anda, jangan terapkan di Oh kitab orang, silakan, Bang Dewa. silakan aja kalau ente punya kemampuan. Kita pahami satu ayat dulu. Setelah kita memahami satu ayat, baru kita loncat ke ayat selanjutnya. Betul tidak? Berarti Bang Dewa, berarti dalam cara Anda menafsirkan kitab Anda itu satu ayat aja. Nah, kita tafsirkan satu ayat dulu. Setelah Saya satu tanya ayat, Anda. baru kita ke ayat Saya selanjutnya. tanya Anda, cara menafsirkan kitab Anda itu cuma satu ayat berarti. Satu ayat dulu. Terus? Saya tanya Anda dulu satu ayat cara. Itu udah dijawab. Gimana ente ini? rangkum Dalam semua. memahami ayat itu, satu ayat kita pahami dulu. Anda Setelah aja. satu ayat kita pahami, baru kita masuk ke ayat selanjutnya. Hosea Nah sekarang ente, aja, bagaimana cuma mungkin satu ente ayat. memahami semua ayat, sementara satu ayat aja ente tidak paham? Pahami dulu satu ayat di sini. Di sini dikatakan ya, Dewa. yang namanya Tuhan tidak pernah menghukum anak-anak perempuannya ketika mereka melakukan persundalan. Betul atau tidak? Lagian Dewa, itu kan kitab perjanjian lama. Itu kitab perjanjian Bang Dewa lama. betul, Hosea 4 Iya kan? 14 betul Itu kan Bang Dewa. kitab Aku tidak akan perjanjian lama. menghukum. Tuhannya Musa. Nah, kenapa di Tuhan Anda bilang apa kalau orang yang melakukan demikian? Tuhan Anda Jangan bilang di mirroring Hosea, dulu. Tanya Tuhan Anda. Anda bilang di Hosea 3:1 cintai Jangan perempuan mirroring yang suka dulu. bersendal. Apa Tuhannya beda? Ayo, Jangan mirroring dulu, Bisa jawab, jangan kan? mirroring dulu. nggak bisa jawab kan? Kenapa nggak bisa jawab? Ente jawab dulu pertanyaan ini. Justru kita juga bingung. Kalau misalkan ada Tuhan mengizinkan melakukan persundilan, ini Tuhan yang seperti apa? Apakah ini sama Tuhannya? Saya katakan beda. Tuhan macam Di mana apa dia seperti ini? mengizinkan? Saya tanya Anda, kalimat Anda tuh Anda bilang mengizinkan, di mana dia mengizinkan? Ini mengizinkan. Aku tidak akan menghukum. Artinya ada hukuman atau tidak? Oh, kalau dia tidak menghukum orang yang melakukan begitu, berarti dia mengizinkan gitu. Mengizinkan. Mau satu Karena ayat, tidak ada oke, kita konsekuensi. satu ayat. Iya, kita satu ayat. Karena tidak ada konsekuensi. Tapi kalau misalkan ada konsekuensi, jelas-jelas tidak mengizinkan. Kalau Begitu. kalau dia nggak menghukum, berarti menghukum orang yang melakukan begitu, berarti dia mengizinkan gitu. Mengizinkan, Bang. Mengizinkan. Oh, oke. Saya cari data di Anda ya. Silakan. Jadi di sini jelas ya, tidak usah diputar-putar lagi ini. Bahasanya sudah jelas, sudah baku bahasa Indonesia. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka melakukan bersundil. Ini Tuhan sendiri tidak akan menghukum. Jadi kalau misalkan Tuhan tidak menghukum, apa mungkin itu diizinkan? Ya diizinkan. Kecuali kalau di situ ada konsekuensi. Ada konsekuensinya, pasti itu tidak ada sama sekali diizinkan. Begitu. Atau menantu perempuanmu. Di sini ayat ini ada konsekuensi. Jelasnya kan ada tuh Bang Dewa, satu perikop tuh. Makanya saya katakan, jangan loncat dulu ke 19, kita 14 dulu, pahami dulu 14. Setelah 14 dipahami, baru kita masuk ke ayat 15-nya. Begitu cara memahami ayat. Oke, satu ayat ya. Nah, satu ayat, baik. Satu ayat, oke. Iya, nggak apa-apa. Dia mau mirroring ke Al-Quran. Kenapa? Karena sudah terdesak dalam Bible-nya. Mau berusaha mirroring, berusaha menyerang gitu. Nggak. Ya nggak apa-apa, silakan. Saya nggak seperti itu Bang Dewa. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Loh, Ente mau memahami semua ayat, satu ayat aja ente tidak paham. Pahami dulu ayatnya. kita kan harus menafsirkan ayat, kan nggak boleh bertentangan dengan yang lain. Tapi kalau sistem Loh, kayak ayat Bang yang Dewa, ya ayat di pasti- perjanjian lama pasti mengatakan jangan berzina, betul tidak? ayatnya akan Tuhan memerintahkan jangan berzina, tetapi Tuhan ini mengatakan boleh berzina. Tidak ada Gimana hukuman boleh? untuk berzina. Di mana boleh? Kata boleh. Enggak, Anda bilang boleh berzina. Ini tidak dihukum, tidak dihukum itu boleh atau tidak? Mana kata boleh? Tidak dihukum itu boleh atau Mana tidak? kata boleh? Ini dihukum atau tidak? Saya tanya. Tadi Anda sendiri bilang jangan berzina. Saya katakan dihukum atau tidak? Tidak ada larang. Anda bilang kata boleh Hah? mana? Saya tanya Anda. Ini dihukum atau tidak? Saya tanya. Bolehnya mana? Anda bilang boleh. Dihukum Anda atau boleh. tidak? Dihukum atau tidak? Tuhan bilang, aku membolehkan kamu berzina, mana?
Mana? Mana? Ini jelas, ini dihukum atau tidak, Bang? Dihukum Mana atau tidak? kata bolehnya? Mana? Dihukum atau tidak? Mana bolehnya? Dihukum atau tidak? Saya tanya Anda bilang boleh kan? Bolehnya mana? Saya tanya ke Anda, ini ada hukumannya atau tidak? Nggak dihukum kan di situ kan itu. Nah, kan kalau tidak ada hukuman, mereka. kalau tidak ada hukuman, Anda- boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau tidak ada hukuman, boleh atau tidak? Nggak boleh lah. Ini perintahnya boleh atau tidak? Nggak boleh bersinyal lagi mana? Perintahnya baik, saya ulangi sekali lagi ya. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka bersundil. Itu diizinkan atau tidak? Orang mereka sudah seperti itu kok baca. Diizinkan atau tidak? Diizinkan atau tidak? Yang jelas enggak lah. Ada ayatnya tadi Anda sendiri sebut dari mulut Anda. Diizinkan atau tidak? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka bersundil. Diizinkan atau tidak? Udah ada larangan. Diizinkan atau tidak ini? Udah ada larangan. Diizinkan atau Tadi tidak? Anda sendiri yang sebut dari mulutmu. Diizinkan atau tidak? Bang Rames, kenapa sih susah sekali menjawab? Coba Pak Idama yang menjawab. Pak Idama jujur, Pak Idama silakan. Diskusi sama orang seperti ini sampai kiamat juga nggak akan pernah beres, Abuya, nggak akan pernah beres, karena sudah tidak ada kejujuran. Coba andaikan dia jujur, ya kan? Pada saat kemarin saya berdiskusi sama dia, kata-kata saya salah, Abuya ya, kata-kata saya salah, disalahkan sama dia. Tapi pada saat dia membacakan satu dalil, ternyata dalilnya itu dilebih-lebihin sama dia, itu diperbolehkan. Ini yang bingung nih, otaknya di mana ya orang seperti ini ya? Giliran gua baca ayat salah, giliran gua baca ayat itu apa sih salah disalahkan, giliran dia ditambah tidak disalahkan. Coba benerin dulu otak ente, Rames. Mungkin kan Abang Dewa nggak punya Roh Kudus. Bisa jadi kalau ke situ. Kalau memang ada pengajar-pengajar demikian seperti Dewa ini, ya hancur. Ya kalau ada Kristen sama ente, ya neraka lah. Ya neraka. Jelas-jelas dikatakan jangan berzina. Tuhan bilang aku tidak menghukum, lantas dibilang oh berarti boleh nih. Ya udah hancur. Baik, kalau misalkan Tuhan melarang jangan berzina, ada hukumannya atau tidak, Bang? Pengajar model apa? Saya katakan ke abang, saya nanya, ketika Tuhan melarang untuk berzina, ada konsekuensinya tidak kalau dia melakukan perzinahan? Kan sudah ada katanya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Saya tanya, Tentang kalau misalkan Tuhan mengatakan jangan berzina, ada konsekuensinya atau tidak ketika mereka melakukan zina? Upah dosa itu ya lama. Ada konsekuensinya atau tidak? Jangan ke situ. Ada konsekuensinya atau tidak? Tuhan melarang berzina. Ketika orang itu melakukan yang namanya perzinahan, apakah ada konsekuensinya atau tidak? Saya tanya. Itu kamu baca ayat 9. Ada. Kalau di sini di ayat Hosea 4 nomor 14, di sini Tuhan mengizinkan berzina, ada konsekuensinya atau tidak? Ada konsekuensinya atau tidak? Ada. Di sini Tuhan yang mengizinkan loh. Mengizinkan mana? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika bersundal. Ini apa nih? Sebentar ya. Ini apa nih? Mereka dapat Aku ke 19, saya tanya ke 14. Buka dulu 14-nya. Anda jangan teriak-teriak. 14-nya buka dulu. 14-nya buka dulu, 14-nya. Mendapat malu itu apa? Aduh, gua tunjukkan lagi ya, sebentar ya. Mendapat malu. Kok susah Malu amat sih. doang tapi nggak dihukum Bang Dewa, cuma malu tapi nggak dihukum. Malu Mendapat doang, Iya. nggak ada hukumannya. Kayak Rames kentut di depan umum gitu loh, cuma malu doang tapi nggak ada hukuman. Mbak Natali, au. Au. Di sini jelas ya, Iwan Bila ya. Bukankah peraturan di dalam perjanjian lama mengatakan jangan berzina? Ketika yang namanya dikatakan jangan berzina, tentu ketika ada orang yang melakukan perzinahan, ada dosa, ada konsekuensi yang harus diterima. Tetapi kenapa di dalam Hosea 4 nomor 14, di sini aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka bersundil, atau menantu-menantu perempuanmu ketika mereka berzina.
Artinya tidak ada hukuman sama sekali. Baik dia mau melakukan perzinahan, baik mereka melakukan persundilan, atau mereka tidak melakukan perzinahan, tetap tidak ada hukuman. Jadi Tuhan seperti ini kan Tuhan pelin-pelan kalau begitu. Di sisi lain dia mengatakan jangan berzina, tetapi di sisi lain dia mengizinkan anaknya untuk berzina, menantu-menantunya untuk berzina. Bahkan Tuhan yang mengizinkan untuk bersundil. Jadi apakah ini tidak bertentangan? Bertentangan ayat ini. Jadi yang mana yang harus kita pegang? Apakah jangan berzina atau diperbolehkan berzina? Atau diperbolehkan bersundil? Bang Dewa, Yang mana? kalau baca kitab orang itu jangan Anda tambah-tambah. Nanti kitabmu kalau ditambah-tambah sama orang lain juga kamu juga pasti nggak enak. Ya, nggak Silakan kalau punya Di kemampuan, di sini kan silakan. ada orang yang lain juga yang dengar saudara cara Anda. Ya, saya saranin saja. Di sini bukan cuma Baik. kita berdua. Di sini kita tidak akan bacot rame sini. kita sepakat. Aku berdiskusi, tidak akan Mbak, menghukum Pak. anak-anak perempuanmu ketika mereka bersundil. Jangan hanya karena Berarti pengen Rames, menang. ketika Rames memiliki yang Anda namanya pakai- anak-anak perempuan, itu tidak ada hukuman ketika mereka melakukan persundilan. Oh, Kenapa? wow. Karena Tuhan Rames itu memperbolehkan anak-anak Bang Rames untuk bersundil. Ini poinnya loh ini, ya. Atau Bang Rames punya menantu-menantu perempuan, itu mereka diperbolehkan untuk berzina. Kenapa? Karena tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman sama sekali. Itu kesimpulannya. Kok diputar-putar sedemikian rupa sih? Biar supaya terlihat Orang bahasa Indonesia mudah, makan gampang biji. kok bahasa Indonesia. Orang makan tuh makan nasi, puji-puji Tuhan. Hacu, Jangan makan. hacu. Nah, rasakan tuh. Udah muak ngelihatnya. Sana berak sana di bawah. Jangan lupa disiram. Nah, kenapa diasingkan dia? Siapa yang mau ngadopsi dia? Dia mengasihkan Tadi dia- sama sendal-sendal bakti di bawah udah. Tadi dia mengatakan, apakah di Islam ada hukuman yang seperti itu? Tentu, di Islam itu ada konsekuensinya ketika yang namanya melakukan perzinahan. Bukankah Allah mengatakan jangan melakukan zina? Ketika mereka melakukan zina, apakah berdosa? Tentu berdosa. Apakah dapat hukuman? Ada hukumannya. Tetapi dosa-dosa semua yang ada di dunia ini bisa lolos dari yang namanya hukuman, dari yang namanya jerat negara. Contoh, misalkan seorang pembunuh, dia bisa lolos tidak? Dia bisa lolos dari yang namanya hukum. Seorang pemerkaos bisa lolos tidak? Dia bisa lolos. Seorang persundil bisa lolos tidak? Dia bisa lolos dari yang namanya hukuman. Cuma ada dosa yang tidak akan pernah bisa lolos, baik di dunia ataupun di akhirat. Dosa apa itu? Dosa kepada kedua orang tua kita. Itu tidak akan pernah lolos. Ente melakukan pembunuhan, ente bisa lolos dari jerat hukum. Ente melakukan persundilan, ente melakukan perzinahan, bisa lolos dari jerat hukum, bisa lolos dari hukum dunia. Tetapi dosa yang tidak akan pernah bisa lolos, itu adalah dosa kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Maka dari itu, jaga selalu ibu kita ya, rawat selalu ibu kita. Itu ya.